kasih Tuhan. Terimalah pujian kami. Pagi hari ini kami bersama umat-umat-Mu menaikkan syukur kami melalui nyanyian-nyanyian rohani yang kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Kau berkenan juga atas penyembahan kami. Pagi hari ini kami sujud di hadapan-Mu, mengagungkan, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengar Engkau berbicara Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ya dan amin. Membuat kami hidup berkenan. Membuat kami, jalan kami lurus. Hidup kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Disambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan, namun juga diberkati oleh Tuhan. Ya, coba kita slide berikutnya untuk pendahuluannya. Jadi ini saya tidak bawa HP karena PowerPoint-nya baru saya buat tadi malam. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kita dalam minggu-minggu ini sudah belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Lalu inti daripada kepenuhan Roh Kudus itu adalah kita menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan seluruh ke dunia dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, menjadi saksi. Kita sudah belajar di minggu yang kedua, dalam bersaksi itu kita diberi kuasa, ya, mengadakan mujizat-mujizat. Ketika kita bersaksi, kita diberikan kuasa menyembuhkan orang, mengusir setan. Lalu kita juga belajar tentang menjadi saksi melalui menjadi garam dunia, menjadi terang dunia melalui perilaku kita, melalui tingkah laku kita. Dan yang terakhir kemarin kita belajar menjadi manusia yang berbeda, menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, pagi hari ini masih lanjutan daripada firman itu, kita mau menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, namun hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, namun kita juga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan di sini Bapak Ibu? Ya, yang mau dipakai Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan itu bisa pakai siapa saja ketika Bapak Ibu tidak mau dipakai Tuhan. Saya mau katakan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kuasanya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memudahkan, melancarkan misinya di dunia ini, untuk kasih itu bisa diterima oleh orang banyak Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan Tuhan juga bisa pakai mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Satu kesaksian Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, saya pulang dari Purwokerto itu mampir ke langganan saya di Paraan, namanya Warung Bu Titi. Saudara kalau mampir ke sana, belakang pasar itu, ada Warung Bu Titi, itu komplit, masakan Nusantara. Bilang aja temannya Pak Pendeta Timo dari Karangawen pasti didiskon Bapak Ibu. Ya, 50% atau 30%. Nah, waktu kami mampir di sebelah warung itu, cucunya buka kopi, kami mampir di kafenya itu. Dan ada yang satu hal yang mengagumkan buat kami, ada satu cewek, ya seumur Gladys ya, satu cewek. Itu dia menginjil Bapak Ibu, bayangin. Bersaksi kepada ada 5 cowok di situ, dia injili. Dan akhirnya kami nggak pulang, kami ngopi dulu mendengarkan apa yang disampaikan. Saya lihat percakapannya itu ya, percakapannya itu nggak apa-apa, coba dulu nanti sama saya. Enak kok, nanti kamu kalau udah nyanyi, kamu akan lega gitu. Kalimat-kalimat itu cewek satu orang loh. Saya pikir sudah negatif dulu ya, pakainya kan seksi gitu ya. Tapi ternyata jiwanya, hidupnya dia bisa bersaksi. Dan semoga aja itu berhasil Bapak Ibu. Tapi 5 cowok itu respon gitu loh. Respon gitu loh. Nah ketika ya begitu kami ngomongin evaluasi habis KKR itu, dia bilang, dia ngomong sama temennya, itu bapak-bapak itu kayaknya Kristen juga katanya gitu. Saudara ya. Dan artinya
Bapak Ibu, akan diperlengkapi Tuhan dengan yang sudah kita baca yang sudah kita dengar khotbahkan dalam beberapa minggu, dan tak akan dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini, menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberkati, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu maksudnya. Ya, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, Dia akan menuntun dan memimpin kita. Nah, mari kita lihat dari perikop kita tentang Yesus menjala manusia, memanggil murid-muridnya yang pertama untuk dipakai Tuhan menjadi muridnya untuk menyampaikan kabar baik. Nah, apa ciri-cirinya orang yang dipakai Tuhan dan diberkati? Mari slide yang pertama. Ya, ciri-cirinya Bapak Ibu, saya tidak kurang kelihatan ya. Ciri-cirinya adalah mau berkorban dan mau bekerja keras. Mari kita baca di Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 3, 4, dan 5, Bapak Ibu. Ya, di situ sudah ada Bapak Ibu, yang saya garis merahi itu penekanan yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama-sama. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Slide yang sebelumnya coba, ya. Slide sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang dipakai Tuhan dan diberkati, atau bahkan persyaratan untuk kita dipakai Tuhan adalah mau berkorban dan bekerja keras. Saya ulang lagi, mau berkorban dan bekerja keras. Mari kita lihat penekanannya. Coba lagi slide yang ayat yang tadi. Yang pertama, ada kalimat begini. Di ayat 3 dikatakan, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kalau kita lihat ayat 1, ayat 2, mereka sepanjang malam telah bekerja mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Capek enggak saudara? Capek. Ya, kerja semalaman sampai ke tengah laut, tidak dapat apa-apa. Lagi mau sandar, ya, lagi mau ke pantai, lagi mau istirahat, tiba-tiba Yesus menyuruh apa? Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Untuk apa? Untuk dipakai Yesus memberitakan apa? Injil. Nah, ini yang saya kemarin saya khotbahkan di hari Rebo, ya, merelakan diri untuk dipakai Tuhan, itu kemarin, ya. Nah, lalu yang kedua, ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Jadi abot sebenarnya ya buat Simon, tapi dia mau berkorban. Dia rela, punya kerelaan hati untuk berkorban. Nanti kita akan jelaskan berkorban itu seperti apa, ya, bekerja keras seperti apa. Ayat 5, ini lebih keras lagi, ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ya, bekerja keras. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang lain, dalam Amsal, satu nasihat, orang nggak mau makan, kalau orang nggak bekerja jangan makan. Jadi untuk menjadi orang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, kita harus bekerja keras dan memiliki hati yang rela berkorban. Konteks di sini, rela berkorban di sini bukan konteks berkorban memberi sedekah, memberi uang, bukan, ya. Konteksnya beda. Nanti ada ayat lagi yang memberi itu ada, nanti di bawahnya ada, nanti bagian itu ada. Di sini teksnya adalah dia bicara tentang satu kerja keras, upaya yang bersungguh-sungguh untuk kita diberkati oleh Tuhan. Coba ya kita lihat pelan ya, Mas Bagas. Ya, ini filsafat Jawa yang menurut saya ini sama dengan Alkitab. Ya, coba kita lihat yang pertama, slogan yang pertama ini, ya.
Jadi ini kalau yang mau berkorban itu bagian daripada khotbah saya ya. Jadi mau berkorban dan bekerja keras, gelem kangelan. Orang mau sukses harus apa? Kangelan. Saya tanya sama anak-anak yang sedang kuliah. Kangelan anak-anak tuh waktu kuliah tuh buat skripsi, betul? Ketika meneliti sesuatu, betul? Ketika sedang sidang skripsi, itu kadang dikerjain sama orang-orang, apa dosen-dosen kita. Tapi anak-anak zaman sekarang tak lihat, ada sebagian yang gelem kangelan, ada juga yang skripsinya dibuatin orang. Oke. Witing mulya jalaran wani rekoso. Nggih napa mboten niki sing tiang-tiang Jawi. Nggih. Witing mulya jalaran wani rekoso. Ora ono wong tiba-tiba urip penak, ndak ada. Pasti diawali dari rekoso. Semua. Gak ada yang tiba-tiba. Pastilah. Coba saya boleh lihat aja lah. Lihat aja Bapak Ibu jemaat yang ada. Pasti diawali dari yang namanya berkorban, rekoso ya. Nanti ada berkorban itu ya. Terus yang sana ini lagu dangdut. Cuman saya tak cari lagunya gak ketemu ya. Yang satu lagu koplo ya. Pengene sugih bondo, neng ora gelem rekoso. Ini lagu ini bener nggak? Pengennya sugih duit, neng ora gelem ono apa ora kok ngono saudara. Nek zaman biyen tuku nomor, betul ya? Nalo 3 angka, 2 angka, BT 2 angka gitu. Ibu saya dulu jualan soalnya, jadi apal saya. Terus pengen urip mulya, kerja pengen akeh duite. Magrong-magrong umahe pengen penak uripe mbut gawe. Ini kan bahasa Jawa Timuran ya, mbut gawe, nyambut gawe. Nek pengen duwe omah magrong-magrong, pengen akeh duite, ya nyambut gawe Bapak Ibu. Nah ini kita lihat Petuah Semar sekarang ya. Mobil saya ada semarnya, maka saya senang dengan Petuah Semar ini. Urip ora gampang, betul? Nah, urip ora gampang. Yang pengen urip mulya kudu gelem budidaya. Apa itu budidaya? Bekerja keras ya, berusaha atau bekerja keras. Budidaya lan wani rekoso. Pokoknya nek pengen sugih ya kudu rekoso kan begitu. Pengen diberkati yo harus rekoso. Aja mung pasrah karo lumah-lumah. Maksudnya begini, aja mung pasrah rezekine teko dhewe karo turon turon. Ada Bapak Ibu yang kerjaan turon-turon berkati teko dhewe? Gak ada Bapak Ibu. Bahkan ketika lihat orang kaya-kaya yang sugih-sugih, bos-bos besar, justru mereka kadang malam ndak tidur. Ya, mereka terus bekerja keras. Kan saya pernah jadi kacung, pernah jadi karyawan, ya, di perusahaan besar, pernah ikut bos besar, jadi sopir, jadi tukang bersih-bersih, pernah saya lakukan semua. Dan saya melihat bos-bos itu nggak ada yang santai-santai. Mereka berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Bekerja keras dengan luar biasa. Ya, jadi bekerja keras artinya mau rekoso kalau kita mau diberkati. Coba slide berikutnya. Nah, ini saya lihat di truk-truk itu ada tulisan-tulisan ini ya. Biasanya kan apik-apik ya, doa ibu apa gitu ya. Kalau ini pengen mulya ora gelem rekoso, judulnya apa? Ngimpi, saudara. Ya. Kalau pengen mulya, pengen duwe mobil apik, pengen sugih ora gelem rekoso, jawabannya ngimpi, wis ngimpi. Nek ngimpi mang iso, saudara. Ya kan ngimpi atau menghayal, Bapak Ibu. Kalau menghayal itu murid saya berarti. Kalau saudara senang menghayal berarti murid saya. Karena saya sering menghayal. Tiba-tiba ada transferan dari Jerman, kelinding. Buat Pastor Timo, begitu ya. WA-nya itu. 1 miliar. Lalu saya bingung cara ngentek piye gitu ya kan. Terus tak bagi-bagi jemaat, tak bagi kabeh pulang dari gereja. Tak kasih, ada yang 10 juta, 15 juta, pokoknya menurut tingkat kebutuhan Bapak Ibu tak bagi meneh. Dan istriku protes,
Lah aku kok orang mbok bagai mah. Terus saya bilang, kamu menghayal sendiri begitu ya. Itu contohnya ya. Oke, ya. Pengen mulya ora gelem rekoso, ngimpi wae, menghayal wae. Oke, slide berikutnya. Ya, selain rekoso, berkorban. Kita harus berani berkorban Bapak Ibu. Ya, berkorban apa? Berkorban waktu. Lembur luar kota, itu hal biasa. Itu sekarang menjadi hal yang lazim. Itu bukti-bukti orang yang mau rekoso dan mau berkorban waktu, mau lembur luar kota, ya tidak mengenal waktu. Kadang ini yang sering terjadi, tapi memang orang-orang yang seperti itu diberkati Tuhan Bapak Ibu. Ya, lalu korban pikiran. Ya, pikiran kita kadang, waduh, ketoke seger kita, tapi pikirannya jeblok. Benar nggak saudara? Ya kan, harus membayar karyawan, harus nyicil utang, harus ini, wah korban pikiran. Yang seharusnya pikirannya layan-layan yang ngomong delok TV, tapi seorang yang sukses, dia pasti berpikir yang luar biasa. Ya, korban perasaan. Ya, korban perasaan. Coba di sini Mas Samuel datang enggak hari ini? Enggak datang. Kemana? Nah, Mas Samuel itu dulu ya, pernah tak kenalkan dengan pengusaha dari Jakarta. Kita ke kafe itu, tak ini kerja di sana di apartemen, tinggalnya baru berapa bulan ya, itu pulang. Itu kerja keras Bapak. Gagal lagi, kerja gagal lagi, dan sama Semi dibawa ke mana? NST, dan tidak nyangka toh kalau si Sam bisa jadi bisa apa kerjanya dia Sam? Apa? Ya pokoknya nari ansuran gitu. Kok pinter ngomong? Coba Bapak Ibu. Yang saudara Bapak lihat bocah ini meneng. Tapi begitu ketemu konsumen, pinter ngomong, bahkan beberapa bulan itu Semi kalah. Dia malah go target terus. Saya malah heran. Karena apa? Mau bekerja keras, korban waktu. Kadang kalau sudah tanggal 25, 26 sampai tanggal 1 itu mereka kadang pulangnya jam 12, jam 1 untuk kejar tayang. Korban waktu, ya korban perasaan, dipisah-pisah orang, mungkin dibalang sendal barang, apapun yang bisa terjadi, betul nggak? Ya, dijai gelut, semua itu bisa korban perasaan, kita harus menahan diri dan sebagainya. Itu contoh-contoh orang yang mau bekerja keras ya. Korban tenaga, ya korban tenaga. Kadang kita melakukan sesuatu yang harusnya kita tidak lakukan, kita lakukan. Ya, kita korban tenaga kita peras sampai menghasilkan betul-betul rezeki yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kalau mau sukses dan diberkati Tuhan, bahkan dipakai Tuhan, bekerja keras, gelem rekoso, mau berkorban. Jadi mau berkorban di sini, ini maksud saya, bukan pemberian. Ya, nanti ada lagi yang pemberian. Gelem rekoso, Bapak Ibu. Amin. Gelem rekoso. Kalau kita mau gelem rekoso, gelem kerja keras, mau berkorban, saya percaya Bapak secara otomatis akan jadi orang yang diberkati dan nantinya dipakai Tuhan dengan berkat yang Bapak Ibu percaya oleh Tuhan. Yuk yang kedua. Yang kedua, slide. Ya kita simpulkan dulu ya. Kesimpulannya adalah yuk kita kerja tenanan ya, jangan malas-malas, harus kreatif ya. Coba katakan kreatif, coba sama sebelahnya sampai dengar, kita harus kreatif. Oke, apa tuh kreatif ya? Mau belajar apapun, gelem sinau apapun. Dulu istri saya waktu menikah sama saya, dia hanya bisa masak satu macam saja, yang namanya lodeh. Dah itu toh. Kalau disuruh masak yang lain, pasti nggak enak. Tapi sekarang di Karangawen, ya saya lihat, pengen masak ini, ya buka internet, bumbunya apa, dicoba enak. Lagi, waktu saya kan kalau ke maminya Gideon, kan orang tua angkat saya itu ya, mak itu, dimasakin pedo di Lombok Ijo ono petene gitu. Istri saya cuma begini dok, dilihat, dipelajari, di rumah masak sendiri dan ternyata lebih enak. Karena nggak ada mak aku ngomong lebih enak ya. Kalau ada mak nggak wani aku bilang lebih enak. Dan luar biasa Bapak Ibu.
Karena mau apa saudara? Belajar. Saya kasih contoh ini ya, belajar masak, ini anak-anak kreatif. Sudah lihat sekarang ketika lihat depan rumah ada bekas botol aqua yang ada bebeknya begini, itu karena kreatif. Betul? Nah, kreatif itu kalau dikembangkan itu bisa dijual, bisa menghasilkan uang Bapak Ibu. Kreatif. Saya juga kreatif Bapak Ibu. Untuk mendapatkan uang saya kreatif. Saya pakai baju thrifting yang bagus-bagus. Mbok ketemu orang kaya, orang siapapun saya pakai yang bagus-bagus. Nah kan ada mereknya bagus. Dia tanya, beli di mana? Di sini. Pak Timo bisa belikan? Bisa. Ya saya belikan dari kamar saya atau saudara. Tak lipet, tak kasih harga, laku saudara. Bahkan ketika wilayah itu langsung, wah perpesanan Pak saya segini, Pak saya ukuran L segini. Kreatif. Ya kalau tak nengke wae, dimangan ngengat bolong dewe, bener gak? Pakai up to date terus, belajar terus, kreatif, supaya bisa diberkat. Dan akhirnya ketika saya pelayanan kemana-mana, nggak ngerepoti keuangan rumah tangga. Dari situ saya bisa menopang, ya bisa menambah uang bensin, uang jajan di jalan. Ya. Cuman dipanggil orang, suruh benerin sound system. Wah Pak, saya lihat Bapak di statusnya kok punya baju bagus-bagus, dijual ya Pak? Dijual, saya bilang itu. Ya kan? Dibungkus plastik, gitu. Ukune 40.000, dibungkusi plastik tak regoni 120. Wonge ngenyang 100, tak kekno badine sakeh, saudara. Nah, itu kreatif namanya. Tapi kalau jemaat yang beli, melihat kriteria. Ada yang gratis, nek njaluk sing apik bayar. Besok kalau pasang di sana gratis, wah seneng dejiko rebutan. Put. Ono nih Pak, ono, ning apa bayar. Ora do takon nek bayar saudara ya. Ya, tapi puji Tuhan, luar biasa itu intermezzo. Yuk, terus slide berikutnya. Ya, yang kedua, cirinya atau caranya adalah mau belajar taat. Nah, katakan taat. Taat ki apa tau? Nurut. Ya, taat itu nurut sama apa? Sama firman Tuhan. Kalau lagi dikhotbahi begini Bapak Ibu, mungkin kesaksian saya, ilustrasi nggak perlu dituruti, tapi firman Allah yang saya bacakan, Bapak Ibu harus turut, betul? Harus taat. Kesaksian, apa itu hanya untuk intermezzo, untuk supaya Bapak Ibu nangkap sesuatu. Tapi firman yang disampaikan, firman Allah yang hidup ini harus ditaati. Saya jual baju, Bapak Ibu nggak perlu ikut. Saya madang maning, Bapak Ibu nggak perlu ikut. Tapi firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus taat. Coba kita baca yuk. Ayat slide berikutnya, sudah ada ayat. Yuk, ayat 5 ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengan istilah lain, mendengar suara Tuhan lebih peka daripada suara orang lain. Maka saya sering istilahkan, dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa kata manusia. Firman Tuhan harus ditaati, walaupun sebenarnya berat. Sebenarnya sulit, tapi Simon tetap melakukannya karena Engkau yang menyuruh. Artinya apa? Karena firman Allah yang memerintahkannya, dia mau melakukannya. Bapak Ibu percayalah, ketika firman itu yang menjadi otoritas kita, memerintah kita, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Ya, coba yuk slide berikutnya. Taat itu mutlak. Taat itu tidak boleh dibantah. Taat itu harusnya utuh. Tidak boleh, aku mau nurut kalau begini-begini, nggak ada. Kalau firman Tuhan membuat sebuah perintah, maka kita secara mutlak harus menerimanya dan melakukannya. Taat itu nurut, tidak merontak. Jangan keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati.
Taat itu tidak mengeraskan hati. Taat itu melakukan. Taat itu akan menjadikan kita mudah dibentuk. Saya bersyukur bapak-bapak di tempat ini mulai bisa dibentuk. Mulai taat. Ya, ketika komisi pria mengadakan acara-acara, mulai taat, mulai ikut. Yang belum ditaati, ayo kita taati. Yang perlu dibenahi, kita benahi. Taatan itu mutlak. Beribadahlah kepada Tuhan, itu harus ditaati. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah, itu harus ditaati. Apapun yang bentuknya perintah Tuhan, harus ditaati. Kalau mau diberkati dan dipakai Tuhan. Mau taat? Mau taat, saudara? Pak Timo menyuruh pegang kepala. Nah, yang taat cuma 4 orang, ya kan? Ini contoh saja Bapak Ibu. Pak Timo mengatakan menyuruh pegang pundak. Oke, sudah 50%. Pak Timo menyuruh pegang perut. 70%. Yang 30% berdoa ya. Yuk slide berikutnya. Supaya karena banyak kali ya. Yang ketiga, mau berbagi. Nah ini baru berbagi. Tadi yang itu berkorban waktu. Ini konteks berbaginya di sini. Orang yang mau dipakai Tuhan, dia harus belajar namanya berbagi. Karena dengan kita berbagi, apa yang kita bagikan itu akan membuat dampak bagi orang lain. Mari kita lihat ya ayatnya. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ketika mereka taat, ya, perhatikan. Ketika mereka taat, mereka mendapat berkat besar. Haleluya. Berkat dari ketaatan Yesus memerintahkan bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ada berkat besar, mendapat ikan yang sangat banyak. Tapi ketika Simon mendapatkan ikan yang banyak, dia tidak pede, Bapak Ibu. Dia berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Ya, kasih tahu aku dapat berkat, ayo. Bayangin ya jemaat kita kalau ada yang sukses, punya proyek, wah, iki wesine tak borongke Pak Samyono, iki bangunannya tak borongke Pak Ngaliman misalnya. Ini wah jemaat kita luar biasa ya. Begitu dapat proyek besar, bagi ke jemaat, ayo proyeknya dibagi-bagi, ayo. Maksudnya saya itu loh. Ketika ada informasi tentang berkat Tuhan, kasih tahu yang lain. Ketika ada bisnis baru yang sedang ayo bagikan info itu kepada itu, maksudnya berbagi begitu. Lalu dikatakan memberi isyarat pada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama, perhatikan, mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu, dan perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangin saudara. Wis pokoknya nek taat berkati banyak. Nek berkati banyak dibagikan. Karena kalau tidak dibagikan, firman Tuhan ketika dipakai 2 perahu aja, perahunya hampir tenggelam. Lah nek dipek dhewe sak male, tenggelam enggak? Mati enggak? Mati. Kayak kalau di berkat, bagikan. Karena disitulah Bapak Ibu sedang dipakai Tuhan dengan berkat yang Bapak Ibu terima. Dibagikan ke orang lain. Jujur saya sama istri itu, saya nggak pernah memikirkan untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang yang duitnya banyak, enggak. Di mana ada kesempatan berbagi, saya berbagi. Nggak tahu nanti makan apa, nggak tahu nanti duitnya terus datangnya dari mana. Begitu di dompet ada uang 100.000, begitu digerakkan Tuhan berkati, langsung kita taat, langsung tak berkati. Dan itu kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Dan buktinya, kami tidak pernah kekurangan. Justru banyak orang yang terberkati. Dipakai Tuhan gak harus kaya. Tapi ketika kita diberkati Tuhan, sedikit pun kita bisa berbagi, sisipkan buat orang lain. Berkat yang kita sisipkan itu akan mempengaruhi orang lain. Saya dulu pernah dapat berkat 10.000 dari seorang ibu. Waktu di Genduk ya Mah ya, dari jemaat JKI.
10.000. Tapi dengan 10.000 itu saya berpikir, apa ya? Tapi memang 10.000 berarti banget pada waktu itu. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu taat, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ketika sudah diberkati Tuhan, ojo lali kan kancane. Ojo lali kancane, ojo lali sedulure, apa meneh pendetone. Enggak saudara, dan guyu sidik ya. Yuk yang terakhir, ciri orang yang dipakai Tuhan, diberkati, menurut Injil Matius Lukas 5, ia mau rendah hati dan memiliki penyerahan total. Mau rendah hati dan memiliki penyerahan total. Mari kita baca ayatnya, Bapak Ibu. Ada nggak Mas Bagas ayatnya? Oke, ada ya. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Ini adalah satu sikap kerendahan hati daripada Petrus atau Simon. Dia merendahkan hati, Tuhan, aku orang berdosa. Ketika dia gagal, lalu diberkati Tuhan dengan ikan yang banyak, dia malah menyuruh, karena dia, aku ini gak layak, aku ini orang berdosa. Artinya, ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan, tetap punya sikap yang rendah hati. Kalau mau terus berkat itu bertahan dalam hidup kita. Baru rendah hati saja sudah jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu, apalagi berbagi. Tetap rendah hati walaupun kita diberkati luar biasa. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu sekarang tidak perlu mengikut Yesus untuk jadi murid pada konteks ini. Tapi yang perlu garis bawahi adalah mengikut Yesus artinya punya penyerahan total kali Gusti Yesus. Amin. Endingnya mereka meninggalkan semua pekerjaannya lalu mengikut Yesus. Saya nggak menyuruh Bapak Ibu jadi hamba Tuhan untuk sekolah Alkitab, tidak. Tapi dalam Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu dipakai Tuhan, jangan lupa tetap rendah hati dan tetap menyerahkan hidupmu kepada Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus, tunduk padanya dan biar dia yang menguasai hidup kita. Maka kita akan diberkati Tuhan. Slide terakhir. Yang kelima, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang rekoso, sedang berjuang, itu adalah langkah awal Bapak Ibu diberkati Tuhan. Disertai dengan hidup yang taat kepada Tuhan, berkat itu akan diraih. Dan saya yakin berkat pasti Bapak Ibu terima. Ketika Bapak Ibu sudah terima berkat, bersyukurlah, berbagilah, dan rendahkan hatimu dan terus menyerahkan total kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah,
Kita bangkit berdiri semuanya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah dalam hidup kita, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak Yudo Astiko berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.